Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa fid din, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan bagi kita semua berbagai macam nikmat, kebaikan, limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang ini mestinya menjadikan setiap hamba yang beriman selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepadanya, dan menjadikan nikmat tersebut sebagai dalil untuk dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Setelah kita mengenal Islam, mempelajari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita membaca biografi orang-orang yang soleh sebelum kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebelum mereka bahkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian orang-orang yang saleh dari kalangan para ulama salafus saleh, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, biografi mereka sangat jelas menggambarkan bagaimana mereka demikian semangat dalam beribadah, khusyuk dalam melaksanakan sholat, semangat dan berlomba-lomba dalam menunaikan kebaikan, serta kuat dalam berpegang teguh dengan Islam. Tentu saja ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita juga yakin ini mesti ada sebabnya, ada jalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa untuk menjadikan mereka meraih anugerah tersebut, Dia juga yang maha kuasa untuk menjadikan kita bisa meraih kedudukan yang sama. Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menjadikan hamba-hambanya sebab-sebab dalam agama untuk membuat mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu mereka akan berlomba-lomba untuk mengerjakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk, tunduk kepada kami. Ini adalah anugerah yang tidak Allah batasi hanya untuk sebagian hamba tertentu. Artinya tidak tertutup jalannya bagi siapapun untuk bisa meraihnya. Dan saya yakin siapapun kita,
ingin mencapai tingkatan tersebut, ingin memiliki sifat selalu bersegera dalam menjalankan agama, karena sudah kita ketahui keutamaannya. Tapi permasalahannya, hati kita yang kurang tergerak untuk melakukannya. Keinginan dari dalam diri kita yang lemah untuk bisa memiliki sifat tersebut. Nah, inilah kendala yang padahal kendala ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran cara untuk mengatasinya. Al-Quran petunjuk Allah yang sempurna. Tidak mungkin masalah-masalah besar yang berhubungan dengan keimanan, kecintaan kepada Allah, takut dan berharap kepadanya tidak dijelaskan. Jadi permasalahan besar ini justru yang menjadi titik utama, petunjuk yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Sekali lagi, permasalahannya adalah ternyata kembali pada diri kita. Kita yang kurang merenungkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, kurang berusaha untuk mencari ayat-ayat atau merenungkan ayat-ayat yang menjadi sebab perbaikan hati kita, perbaikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, perbaikan terhadap iman kita. Coba kita renungkan. Kita semua pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari. Kisah tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha sariyatan, mengutus sekelompok pasukan kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah, yang artinya sariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta dalam peperangan tersebut. Ringkas ceritanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salah seorang sahabat untuk memimpin pasukan tersebut. Kemudian sahabat ini selama perjalanan, karena dia adalah pemimpin rombongan, maka dia yang menjadi imam dalam sholat. Ketika beliau mengimami sholat, beliau memiliki kebiasaan setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat tambahan dan selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Selalu seperti itu. Setiap kali membaca surat Al-Fatihah, baca surat dan selalu diakhiri dengan Al-Ikhlas. Nah, para sahabat lain tidak pernah menyaksikan ini dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai terus menerus. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang membaca lebih dari satu surat, diperbolehkan. Tetapi kalau sampai terus menerus yang diulang-ulang surat Al-Ikhlas, mereka merasa asing. Akhirnya mereka selama perjalanan, karena harus taat kepada pemimpin, mereka taat. Tapi setelah mereka pulang ke Madinah, akhirnya mereka melaporkan atau mengeluhkan keadaan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan keluhan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Saluhum li ayyi syai'in yasna'u dzalik." Tanyakan kepadanya, untuk apa dia melakukan itu? Ketika mereka bertanya kepadanya, dia menjawab, "Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha." Karena surat ini, surat Al-Ikhlas, berisi penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang maha pemurah, sifat-sifat Ar-Rahman. Dan aku mencintai membaca surat yang seperti ini. Akhirnya mereka menyampaikan alasan tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuh." Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Mencintai satu surat Al-Ikhlas menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba.
Sudah kita ketahui, Allah jika telah mencintai seorang hamba, ini adalah anugerah besar yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai hamba tersebut dalam kebersamaan yang khusus. Kalau sudah begini keadaannya, semua hidup hamba tersebut akan dibimbing dalam kebaikan, akan dimudahkan dalam semua urusan-urusannya, apalagi urusan agamanya. Coba lihat hadis wali yang terkenal dalam Sahih Bukhari. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan seorang hamba yang dicintai oleh Allah, apa ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi ini tentang hamba yang dicintainya. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adza bi la u'idhannahu. Kalau aku telah mencintai hambaku, aku akan selalu menyertainya, membimbingnya dalam pendengarannya, selalu membimbingnya dalam penglihatannya, selalu membimbingnya dalam perbuatan tangannya, langkah kakinya, semua perbuatan anggota badannya. Kalau dia meminta kepadaku, mesti aku akan kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Ini bimbingan setiap saat dan kita butuhkan. Taib, kita sendiri merasakan di waktu-waktu tertentu ketika kita memandang sesuatu tidak baik, kita tundukkan pandangan. Tapi apakah setiap saat seperti itu? Tidak kan? Ketika di saat-saat kita ingat, kita tundukkan pandangan. Tapi di saat-saat kita lalai, apalagi yang kita perhatikan begitu menarik dan indah, kita saksikan terfitnah, masuk ke hati kita. Ini kalau terus-menerus bisa merusak. Makanya, kenapa kita selalu membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini timbul karena merupakan buah dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Karena kita tidak tahu keadaan mana, pandangan kita yang mana, pendengaran kita yang mana terhadap sesuatu, perbuatan kita yang mana, langkah kaki kita yang mana, yang di situ akan bisa merusak iman yang terdapat dalam hati kita. Sama seperti kalau permasalahan tadi misalnya kita bahas, apakah kita pernah merasakan saat-saat semangat beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, atau nikmatnya melaksanakan sholat? Jawabannya mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan. Tapi apakah setiap saat kita rasakan? Jawabannya tidak. Sekali-sekali dan mungkin sekali-sekalinya sedikit. Lebih banyak yang tidak. Lebih banyak lalainya. Kenapa? Karena dasarnya dari dalam hati belum tertanam sebab yang menjadikan semua ibadah kita bernilai khusyuk, bernilai tinggi, karena dasarnya belum dibenahi. Ini yang saya katakan tadi, sebagaimana waktu penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, seperti yang Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Memang kita kadang-kadang merasakan, kita melangkahkan kaki kita, kita niatkan untuk kebaikan, kita jaga dari keburukan, demikian pula perbuatan tangan kita. Tapi apakah ini setiap saat? Atau minimal dominan dari waktu kita? Jawabannya tidak. Berarti penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang seperti ini keadaannya belum sempurna. Kenapa? Karena dia belum menyempurnakan sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini permasalahannya. Hadis yang mulia tadi menggambarkan sebab untuk bisa meraih hal tersebut. Coba ini kita renungkan dalam semua kajian kita. Agama Islam ini dimudahkan untuk semua kebaikan. Permasalahannya kemauan dalam diri kita. Permasalahannya syaitan yang selalu berusaha mempengaruhi hawa nafsu kita. Kalau dasar kebaikan ini telah kita usahakan, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka segala sesuatu yang menghalangi kebaikan-kebaikan tadi akan tersingkir dengan sendirinya.
Di sini selalu kita jelaskan kenapa syaitan selalu berusaha merusak hati manusia dengan kotoran hawa nafsu. Kenapa syaitan selalu berusaha menggoda manusia dengan dunia? Apa sebabnya? Kenapa disebutkan dalam Al-Quran tentang sifatnya ahlu neraka? Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas mengikuti hawa nafsu, lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka itu sebagai tempat kembalinya. Adapun wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, Allah jadikan sorga sebagai tempat kembalinya. Kenapa seperti ini? Karena syaitan mengetahui jika hati manusia telah terisi dengan keindahan yang palsu, keindahan yang semu, yaitu cinta kepada dunia, maka tertutup hatinya itu untuk bisa mengenal keindahan yang sejati, yaitu keindahan yang maha indah, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memperkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kalau kita bertanya bagaimana cara memperbaiki diri, perbaiki diri dengan cara yang benar. Pertama, hati yang merupakan tempatnya hidayah itu harus diisi dengan sesuatu yang memang paling dibutuhkan oleh hati dan paling dicarinya. Kalau ini sudah ketemu, keindahan yang lain akan tersingkir dengan sendirinya. Ingat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al khairu aslun asilun wa syarru dasisun, atau dakhilun. Kebaikan itu adalah asal pada diri manusia. Ketika manusia pertama kali diciptakan, dia cenderung kepada kebenaran, cenderung untuk mencari mengenal Rabbnya, hati manusia. Makanya dia asal. Sedangkan keburukan-keburukan, cinta kepada nafsu, dunia dan seterusnya itu menyusup, datang kemudian. Sehingga kalau hati ketemu dengan ini, maka dengan sendirinya yang sesuatu yang menyusup ini akan tersingkirkan. Tentu dia akan lebih mencintai sesuatu yang asal, yang memang paling dibutuhkannya. Nah sekarang, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, perbaikan diri dengan mengenal Allah ini merupakan asal untuk meraih semua kebaikan. Orang yang mengenal Allah, dia akan mencintai Allah. Dan ibadah kalau telah dilandasi dengan cinta mengenal Allah, maka ini akan menjadi ibadah yang sangat indah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang keutamaan orang yang berilmu, yaitu mengenal Allah. Kita kenal bersama dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, ay al-ulama'ul arifuna bihi, orang yang berilmu dan mengenalnya, mengenal Allah. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu asyaddu wa akthar. Karena semakin pengetahuan seorang hamba tentang Allah sempurna, ilmunya tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah semakin bertambah, maka otomatis rasa takutnya, ketakwaannya kepada Allah semakin besar dan bertambah pula. Taib, masalahnya kita masing-masing merasa saya telah mengenal Allah. Allah kan yang menciptakan. Saya wajib menyembah kepada Allah semata-mata. Saya wajib bertawakal kepada Allah. Saya wajib untuk hanya tunduk, takut, berharap kepadanya. Ini pengakuan masing-masing kita. Tapi kata para ulama, Ibnu Qayyim menjelaskan al-ma'rifatu ma'rifatan atau nau'an. Mengenal Allah itu ada dua. Ada pengetahuan yang sekedar pengetahuan. Ma'rifatul iqrar, sekedar menetapkan. Sekedar menetapkan. Iblis
dalam Al-Quran saja menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintainya, yang menciptakannya. Bahkan Maha Kuasa untuk bisa membinasakannya, mengadabnya, bisa memberikan tangguh kepada dirinya untuk tetap hidup sampai hari kiamat. Ini pengetahuan yang tidak menjadikan seorang itu takut kepada Allah. Orang kafir, orang mukmin juga secara asal, orang kafir juga mengakuinya. Yang saleh maupun yang pelaku maksiat juga melakukannya. Tetapi ma'rifat yang dimaksud adalah al-ma'rifatul khassah, pengetahuan yang khusus tentang Allah, yaitu ma'rifatun tastalzimu, pengetahuan yang menjadikan kita mencintai Allah, takut kepadanya semata-mata, berharap, khusyuk, tunduk, dan semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini dalam kehidupan kita bisa rasakan. Kalau kita mengenal sesuatu dengan terperinci, kebaikan-kebaikannya, kita merenungkan kebaikan-kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita mesti akan semakin mencintainya. Kita akan semakin mencintainya. Hati manusia itu punya fitrah dalam dua hal. Dia mencintai pihak yang berbuat kebaikan kepadanya. Semakin banyak kebaikannya, semakin cinta dia dengan pihak tersebut. Makanya kita punya teman yang kita akrab, tapi ada teman-teman tertentu yang lebih dekat, lebih sering menolong kita, kita merasa lebih dekat hati kita kepadanya. Fitrah yang kedua, hati itu mencintai kesempurnaan dan keindahan. Yang ini semua ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pada nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Nah sekarang, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menumbuhkan pengetahuan tentang Allah yang demikian terperinci? Tidak sulit, karena Al-Quran dari awal sampai akhir mayoritas isinya adalah tentang memperkenalkan Allah. Al-Quran disebut sebagai petunjuk. Petunjuk yang terbesar tentu dalam masalah yang paling penting dalam agama, yaitu masalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu kata para ulama adalah ruhnya keimanan, ruhul iman. Hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Hakikatnya tauhid merupakan lubbut ta'abbud, inti dari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ainut taqarrub, puncak dari semua pendekatan diri kepadanya. Al-Quran dari awal sampai akhir mayoritas isinya adalah tentang ini. Setiap kita buka Al-Quran mesti diterangkan tentang perbuatan Allah, diakhiri dengan innallaha ghafurur rahim wa kana Allahu azizan hakima wa kana Allahu sami'an basira wa huwal ghafurul wadud. Inna rabbi rahimun wadud. Semua ayat-ayat seperti itu. Nama-nama Allah disebutkan. Buat apa? Al-Quran petunjuk, tidak ada yang main-main padanya. Ketika dikatakan mayoritas isinya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti ini merupakan perkara yang paling penting untuk diperhatikan dan direnungkan oleh masing-masing kita. Coba lihat hadis yang kita bacakan di awal tadi. Baru membaca surat Al-Ikhlas saja yang demikian singkat dan direnungkan isinya, sudah menjadikan hamba ini mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Luar biasa. Bagaimana ayat-ayat yang lain, ayat kursi, surat Al-Fatihah, ayat-ayat yang demikian banyak menjelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Cuman masalahnya kita yang kurang sabar merenungkannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan seperti ini. Al-Quran fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah wal ayatul mutadamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Di dalam Al-Quran penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak daripada penjelasan tentang makanan, minuman, pernikahan, kenikmatan di sorga. Coba antum bayangkan. Saat ini kita merasa ya, bisa bersabar meninggalkan maksiat, semangat berbuat kebaikan kalau kita ingat, oh kenikmatan di sorga seperti ini.
Oh, janji keutamaannya di surga seperti ini. Oh, akan dapat bidadari di surga, akan dapat buah-buahan istana. Iya kan? Termotivasi. Tetapi ternyata motivasi ini kalah dengan motivasi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga apa? Dalam Al-Quran kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak dibandingkan ayat-ayat yang menjelaskan kenikmatan surga, berbagai keindahannya. Bahkan beliau mengatakan wal ayatul mutadhamminatu lidzikril asma'i was sifat, ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah a'dhamu qadran, lebih tinggi kedudukannya, lebih besar pahalanya, lebih tinggi dalam hal memperbaiki iman kedudukannya dibandingkan dengan ayat-ayat tentang hari kemudian, tentang surga dan neraka. Ini luar biasa. Selama ini kita merasa takut hanya kita akan rasakan kalau kita mengenal tentang bagaimana azabnya surga dan seterusnya. Kita akan termotivasi azab neraka dan seterusnya. Kita akan termotivasi kalau kita mengenal indahnya surga dan seterusnya. Ternyata pengaruh yang ditimbulkan dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih besar dan lebih mulia dibandingkan semua itu. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, kita tahu cara memperbaiki diri. Dari mana kita harus mulai? Yaitu setiap kita membaca Al-Quran. Jadi pertama kita pelajari dulu nama-nama dan sifat-sifat Allah, kandungannya. Kalau bisa kita ringkas agar kita pahami satu persatu. Oh, nama Allah subhanahu wa ta'ala misalnya Ar-Rahman, mengandung pengertian Allah memiliki rahmat yang maha luas, yang meliputi semua makhluknya. Adapun Ar-Rahim, rahmatnya yang lebih khusus. Kemudian bentuk-bentuk rahmat Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua makhluk, memberikan rezeki. Tapi yang lebih khusus bagi orang yang beriman, Allah memudahkan baginya taufik, mengenal tauhid, mengenal sunnah. Dia bisa belajar, dia bisa ingat. Termasuk rahmat Allah adalah ketika dia berbuat salah kemudian dia sadar akan kesalahannya. Kita mengenal nama Allah Al-Ghafur, Ar-Rahim dan seterusnya. Setelah kita renungkan ini, waktu kita baca Al-Quran, kita berhenti sewaktu kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah tersebut misalnya. Apalagi kata para ulama seperti penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, setiap ayat Al-Quran yang diakhiri dengan nama Allah, maka apa yang dijelaskan sebelumnya itu merupakan kandungan dari nama tersebut. Luar biasa. Kalau kita renungkan sisi-sisi keindahannya, dengan sendirinya cinta kepada dunia hilang dari hati kita. Hati manusia mencari keindahan yang sejati. Selama ini tertutupi dengan keindahan yang palsu. Kenapa keindahan yang palsu terhadap dunia dan nafsu ini masih kuat bercokol dalam hati kita? Karena hati belum ketemu penggantinya yang sejati. Bagaimana caranya supaya dia ketemu penggantinya yang sejati? Caranya kenalkan dia dengan keindahan yang sejati, yaitu keindahan nama-nama Allah yang maha indah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Kalau sudah ketemu ini, dengan sendirinya dunia tersingkir. Makanya kalau kita bertanya, kenapa saya sulit untuk menghindarkan dunia? Kecintaan terhadap dunia, sulit untuk mencintai akhirat. Jawabannya, masalahnya dunia terlihat di hadapan kita. Syaitan senantiasa membisikkan dalam hati kita, ini dunia indah, kamu harus mengusahakannya dan seterusnya. Tertutup terus seperti itu. Orang-orang yang berilmu, yang mengenal kebaikan, diberikan anugerah oleh Allah. Dia mengenal cara untuk memasukkan keindahan hati yang sesungguhnya, yaitu belajar tentang keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan ingat, ini tidak sulit. Bahkan ini yang paling dimudahkan. Coba Al-Ikhlas saja kita renungkan isinya. Ayatul Kursi, a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Dari awal sampai akhir semua tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak ada penjelasan tentang hukum, tentang sorga dan neraka, tidak ada. Ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Apa artinya? Paling besar pahalanya kalau kita baca dan kita renungkan. Paling besar pengaruhnya terhadap perbaikan keimanan. Jadi inilah yang kita butuhkan saat ini. Kita perlu belajar membaca Al-Quran sedikit bersabar. Subhanallah, saya pernah dengar salah seorang ikhwah, ketika dia mendengarkan beberapa kali kajian tentang keutamaan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, bagaimana yang beliau praktekkan? Ini merupakan sesuatu yang saya sendiri mungkin belum berpikir seperti itu. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Yaitu apa?
ketika membaca Al-Quran, dia berusaha untuk berhenti di setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian dia mencari penjelasan para ulama tentang nama-nama dan sifat-sifat tersebut, untuk dia bisa mengambil faedahnya. Luar biasa. Wallahi, pelajaran yang seperti ini benar-benar merupakan cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan petunjuk ulama salaf. Dengan cara inilah mereka memperbaiki diri. Karena kalau kita sudah mengenal Allah, kita akan mencintainya. Berkali-kali mungkin antum pernah dengarkan, saya sendiri sering menyebutkan ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan keindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, maka dia pasti akan mencintai Allah. Orang kalau sudah mencintai Allah dari dalam hatinya, semua yang mendekatkan diri kepada Allah menjadi indah dan menjadi nikmat. Menjadi indah dan menjadi nikmat. Itulah kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau, Rawdatul Muhibbin, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Coba dalam urusan dunia, sesulit apapun pekerjaan, sesulit seberat apapun pekerjaan, kalau kita cintai, kita tahu itu memberikan keuntungan bagi kita, kita akan lakukan. Kita akan lakukan. Ada orang yang dia tidak tahu, sulit untuk belajar misalnya bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi karena dia inginkan, dia merasa ada kepentingan, apalagi dia menyukainya, dia akan bersabar untuk menempuhnya. Ini padahal sulit asalnya. Bagaimana kalau kita mencintai sesuatu tersebut? Semua menjadi nikmat. Makanya yang saya katakan tadi, mungkin kita bisa merasakan sholat kadang-kadang terasa tenang hati kita. Tapi itu sekali-sekali. Tidak terus-menerus, bahkan jarang-jarang terjadi. Kenapa? Motivasinya bukan dari dalam. Ini yang kalau antum renungkan, sebenarnya inilah makna ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkali-kali saya ucapkan dalam beberapa kajian. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Sorga dunia maksudnya mengenal Allah, yang dengan itu menjadikan hamba mencintai Allah. Setelah itu dia merasakan ibadah itu nikmat. Sorga dunia yang sesungguhnya, yang dia tidak menginginkan pengganti selain dari kenikmatan tersebut. Nah makanya di sini ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, Ibnu Qayyim menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin menjadikan seorang hamba bersegera dan berlomba dalam kebaikan, Allah akan perlihatkan padanya sorganya di dunia. Sorganya di dunia yang menjadikan hamba tersebut akan bersegera dan berlomba-lomba untuk berusaha meraihnya. Ini adalah taufik dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dikhususkan bagi hamba-hamba yang mendapatkan taufik dan mengusahakan kebaikan tersebut untuk dirinya. Nah oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, saya berusaha untuk memperingkas kajian ini. Yang ingin saya tekankan pada diri kita adalah dengan mengikuti kajian-kajian sunnah, kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, jalan kebaikan itu telah terbentang di hadapan kita. Dari kebaikan yang paling besar, yang paling dasar, yang paling inti. Coba antum renungkan semua. Saya pernah mengkaji dan antum masih ingat mungkin tentang masalah khusyuk dalam sholat. Apa intinya khusyuk? Intinya khusyuk adalah ketundukan hati. Ketundukan hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ajma'al ulama'u ala anna al-khusyu'a asluhu fil qalbi wa thamratuhu 'alal jawarih. Semua ulama sepakat mengatakan khusyuk itu asalnya dalam hati, buahnya terlihat pada anggota badan. Kenapa hati bisa khusyuk? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, hati itu khusyuk ketika dia mengenal zat yang disembahnya dalam ibadah tersebut. Makanya beliau menggandengkan khusyuk itu hubungannya adalah dengan mengenal Allah. Kullama kanatil faman kana lillahi a'raf kana lahu akhsha, kata beliau. Siapa yang lebih mengenal Allah, maka dia lebih khusyuk kepadanya. Bahkan beliau menjelaskan khusyuk itu bentuknya bermacam-macam, tidak cuma karena takut. Dalam kehidupan kita bisa konsentrasi terhadap sesuatu bukan karena takut.
Memang kalau orang kita menghadapi orang yang kita takuti, kita akan tunduk, tidak bergerak-gerak. Itu bentuk khusyuk yang ini untuk manusia tentu tidak diperbolehkan. Tapi dalam kehidupan kita, sesuatu yang membuat kita tenang dan konsentrasi bukan cuma karena takut, kadang-kadang karena cinta. Ada orang yang bertemu dengan kekasihnya, sudah lama berpisah, rindu. Ketika bertemu dia langsung merasa tenang, lupa sama keadaan di sekitarnya. Ini terjadi pada diri manusia. Maka demikian pula dalam sholat. Orang yang mencintai Allah, rindu untuk selalu bertemu dengannya. Ketika dia menunaikan sholat, perasaan dirinya tenang, gembira. Makanya khusyuk itu tidak mesti wujudnya dalam bentuk tangisan, tidak. Gembira hatinya ketika menunaikan sholat, karena dia mengenal zat yang diibadainya. Itu adalah salah satu bentuk khusyuk. Khusyuk itu berbagai macam bentuknya, kata Ibnu Rajab, yang semua timbul dari mengenal Allah. Maka sifat-sifat yang menjadikan seseorang itu cinta kepada Allah, seperti sifat-sifat kemahaindahannya, sempurnanya karunia rahmat dan anugerahnya, ini yang menjadikan dia cinta. Ketika ini mendominasi hati manusia, maka dia akan meraih khusyuk dari segi cintanya kepada Allah. Ketika dia membaca sifat-sifat tentang hal-hal yang menjadikan manusia takut, kemahaperkasaannya, kerasnya siksaannya, kemahakuasaannya untuk mencabut hidayah dari seorang hamba. Ketika hamba itu sholat kemudian diliputi rasa takut akan ditimpa hal-hal tersebut, maka dari sisi ini dia akan meraih khusyuk kepada Allah. Dan semua sifat-sifat yang lain. Makanya kalau kita perhatikan, semua sifat-sifat kedudukan yang utama dalam Islam akan semakin kita sempurnakan dalam diri kita dengan semakin kita mengenal Allah. Dan ingat, mengenal Allah yang benar sesuai dengan sunnah itu tidak sulit. Karena kita hanya mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita dalam ayat-ayat Al-Quran tentang nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Buku-buku para ulama telah menjelaskan hal ini dengan terperinci. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Fiqh Al-Asma'il Husna, merupakan kitab yang sangat bermanfaat untuk memudahkan kita mengenal masing-masing dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula saya pribadi juga pernah menulis beberapa tulisan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah buku yang berjudul Puncak Kemahaindahan Al-Asmaul Husna, juga menjelaskan tentang poin-poin penting yang diperlukan untuk mengusahakan diri kita bisa lebih mengenal keindahan ilmu yang paling agung dan paling mulia dalam Islam ini secara mutlak. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, kita harus mulai mengenal ilmu ini. Kita harus memperhatikannya. Kita harus mulai mengusahakan diri saat ini untuk memperbaiki dasar yang paling penting untuk kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita mengenal hal-hal yang lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita senantiasa petunjuknya untuk kita bisa memperbaiki segala sesuatu yang kurang dalam diri kita dengan taufik dan karunia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di jalannya yang lurus, memudahkan kita untuk mencintainya, takut dan berharap kepadanya, bertawakal dan bersandar kepadanya semata-mata dengan kita mengenal ilmunya yang paling agung dan paling mulia dalam Islam secara mutlak, yaitu mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Maka demikianlah kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.